Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fardu mandi. Furudul gusli itsnaani. Aniyato. Watamimul badani bilmai. Fardu mandi yaitu 2. Niat. Dan meratakan badan dengan air. Untuk melakukan mandi janabah, maka ada 2 hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun pokok. 1. Niat dan menghilangkan najis dari badan bila ada. Sabda Nabi SAW, semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Hari Bukhari dan Muslim. Niat ini dibaca di dalam hati pada saat mulai membasuh bagian manapun dari tubuh. Adapun lafal niat mandi adalah nawaitu guslal lirofil hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadat besar fardu karena Allah Ta'ala. 2. Meratakan air hingga ke seluruh badan. Seluruh badan harus rata mendapatkan air, baik kulit maupun rambut dan bulu, baik akarnya ataupun yang terjuntai. Semua penghalang wajib dilepas dan dihapus, seperti cat, lem, pewarna kuku atau pewarna rambut bila bersifat menghalangi masuknya air. Sedangkan pacar kuku, hina petik terbalik, dan tato tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tetap sah mandinya. Lepas dari masalah haramnya membuat tato. Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sahnya mandi janabah. Dengan demikian, bila seorang akan mandi janabah, disyaratkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi najis yang masih menempel di badannya. Caranya bisa dengan mencucinya atau dengan mandi biasa dengan sabun atau pembersih lainnya. Adapun bila najisnya tergolong najis berat, maka wajib mensucikannya dulu dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Tata cara mandi janabah. Pertama, kedua tangan dicuci. Kemudian mandi pertama kepala. Kemudian terus dari bagian sebelah kanan. Kemudian kiri. Terakhir cuci kaki. Adapun urutan-urutan tata cara mandi junub adalah sebagai berikut. Mencuci kedua tangan dengan tanah atau sabun lalu mencucinya sebelum dimasukkan ke wajan tempat air. Menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Mencuci kemaluan dan dubur. Najis encis dibersihkan. Berwudu sebagaimana untuk sholat. Dan menurut jumhur disunahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki. Memasukkan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut. Sampai ia yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah. Menyiram kepala dengan 3 kali siraman. Membersihkan seluruh anggota badan. Mencuci kaki. Dalil. Aisyah berkata, petik terbalik ketika mandi janabah. Nabi SAW memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian ia menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri lalu ia mencuci kemaluannya kemudian berwudu seperti wudu petik terbalik orang salat. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya. Dan apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah beliau menyirami kepalanya 3 kali. Kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air kemudian di akhir beliau mencuci kakinya. Hari Bukhari, 248 dan Muslim 316. Sunah-sunah yang dianjurkan dalam mandi janabah. Membaca basmalah. Membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam air. Berwudu petik terbalik sebelum mandi. Aisyah berkata, petik terbalik ketika mandi janabah. Nabi SAW berwudu seperti wudu petik terbalik orang salat. Hari Bukhari dan Muslim. Menggosokkan tangan ke seluruh anggota tubuh. Hal ini untuk membersihkan seluruh anggota badan. Mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri seperti dalam berwudu petik terbalik. Mandi janabah yang hukumnya sunnah. Selain untuk petik terbalik mengangkat petik terbalik hadas besar. Maka mandi janabah ini juga bersifat sunnah bukan kewajiban untuk dikerjakan. Meski tidak berhadas besar terutama pada keadaan berikut. Salat Jumat, salat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, salat gerhana matahari kusuf, dan gerhana bulan khusuf, salat istisqa petik terbalik,
Sesudah memandikan mayat, masuk Islam dari kekafiran, sembuh dari gila, ketika akan melakukan ihram, masuk ke kota Mekah, ketika wukuf di Arafah, ketika akan tawaf. Menurut Imam Syafi'i petik terbalik itu adalah salah satu sunnah dalam bertawaf. Bagi muslim yang keluar mani sengaja atau tidak, maka dia dalam keadaan junub, sehingga harus disucikan dengan mandi wajib. Jika tidak mandi, maka salatnya tidak sah. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mandi junub. A. Mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri seperti dalam berwudu petik terbalik. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh hadits dari Aisyah. Ia berkata, petik terbalik Rasulullah SAW menyenangi untuk mendahulukan tangan kanannya dalam segala urusannya. Memakai sandal, menyisir dan bersuci petik terbalik Hari Bukhari 5854 dan Muslim 268. B. Tidak perlu berwudu lagi setelah mandi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW mandi kemudian sholat 2 rakaat dan sholat subuh. Dan saya tidak melihat beliau berwudu setelah mandi. Hari Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Mandi haid. Agar ibadah kita diterima Allah, maka dalam melaksanakan salah satu ajaran Islam ini, kita harus melaksanakannya sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah telah menyebutkan tata cara mandi haid dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Syakal radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi haid. Maka beliau bersabda, salah seorang di antara kalian, wanita, mengambil air dan sidrahnya, daun pohon bidara, atau boleh juga digunakan pengganti sidr seperti sabun dan semacamnya kemudian dia bersuci dan membaguskan bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya. Kemudian dia menyiramkan air ke seluruh badannya. Lalu mengambil sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi kasturi. Kemudian dia bersuci dengannya. Maka Asma berkata, bagaimana aku bersuci dengannya? Beliau bersabda, Maha Suci Allah. Maka Aisyah berkata kepada Asma, engkau mengikuti, mengusap bekas darah dengan kain kapas itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi dari haid. Maka beliau memerintahkannya tata cara bersuci. Beliau bersabda, hendaklah dia mengambil sepotong kapas atau kain yang diberi minyak wangi kemudian bersucilah dengannya. Wanita itu berkata, bagaimana caranya aku bersuci dengannya? Beliau bersabda, Maha Suci Allah bersucilah. Maka Aisyah menarik wanita itu kemudian berkata, ikutilah usaplah olehmu bekas darah itu dengannya, potongan kain, kapas. Hadis riwayat Muslim 332. An-Nawawi rahimahullah berkata, 1/628, jumhur ulama berkata, bekas darah adalah farji, kemaluan. Beliau berkata, 1/627, di antara sunnah bagi wanita yang mandi dari haid adalah mengambil minyak wangi kemudian menuangkan pada kapas, kain atau semacamnya. Lalu memasukkannya ke dalam farjinya setelah selesai mandi. Hal ini disukai juga bagi wanita-wanita yang nifas karena nifas adalah haid. Dinukil dari Jami Ahkam An-Nisa 117 juz 1. Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, wajib bagi wanita untuk memastikan sampainya air ke pangkal rambutnya pada waktu mandinya dari haid baik dengan menguraikan jalinan rambut atau tidak, apabila air tidak dapat sampai pada pangkal rambut.
Kecuali dengan menguraikan jalinan rambut, maka dia, wanita tersebut, menguraikannya bukan karena menguraikan jalinan rambut adalah wajib, tetapi agar air dapat sampai ke pangkal rambutnya. Wallahu a'lam. Dinukil dari Jami' Ahkam An-Nisa, hal 121-122. Juz 1 Chat Dar As-Sunnah. Maka wajib bagi wanita apabila telah bersih dari haid untuk mandi dengan membersihkan seluruh anggota badan, minimal dengan menyiramkan air ke seluruh badannya sampai ke pangkal rambutnya. Dan yang lebih utama adalah dengan tata cara mandi yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya sebagai berikut. Wanita tersebut mengambil air dan sabunnya, kemudian berwudu dan membaguskan wudunya. Menyiramkan air ke atas kepalanya lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga air dapat sampai pada tempat tumbuhnya rambut. Dalam hal ini tidak wajib baginya untuk menguraikan jalinan rambut kecuali apabila dengan menguraikan jalinan akan dapat membantu sampainya air ke tempat tumbuhnya rambut kulit kepala. Menyiramkan air ke badannya, mengambil secarik kain atau kapas atau semisalnya, lalu diberi minyak wangi kasturi atau semisalnya kemudian mengusap bekas darah farji dengannya. Tata cara mandi junub bagi wanita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami istri-istri Nabi apabila salah seorang di antara kami junub, maka dia mengambil air dengan kedua telapak tangannya 3 kali lalu menyiramkannya di atas kepalanya. Kemudian dia mengambil air dengan satu tangannya lalu menyiramkannya ke bagian tubuh kanan dan dengan tangannya yang lain ke bagian tubuh yang kiri. Hadits sahih riwayat Bukhari 277 dan Abu Dawud 253. Seorang wanita tidak wajib menguraikan, melepaskan jalinan rambutnya ketika mandi karena junub. Berdasarkan hadits berikut. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita. Aku menguatkan jalinan rambutku. Maka apakah aku harus menguraikannya untuk mandi karena junub? Beliau bersabda, tidak. Cukup bagimu menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali kemudian engkau mengguyurkan air ke badanmu. Kemudian engkau bersuci. Hadits sahih riwayat Muslim. Abu Dawud 251. An-Nasai 1/131. Tirmidzi 1/176. Hadits 105 dan dia berkata, hadits Hasan Sahih. Ibnu Majah 603. Ringkasan tentang mandi junub bagi wanita adalah, seorang wanita mengambil airnya, kemudian berwudu dan membaguskan wudunya, dimulai dengan bagian yang kanan. Menyiramkan air ke atas kepalanya 3 kali. Menggosok-gosok kepalanya sehingga air sampai pada pangkal rambutnya. Mengguyurkan air ke badan dimulai dengan bagian yang kanan kemudian bagian yang kiri. Tidak wajib membuka jalinan rambut ketika mandi. Tata cara mandi yang disebutkan itu tidaklah wajib. Akan tetapi disukai karena diambil dari sejumlah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia mengurangi tata cara mandi sebagaimana yang disebutkan, dengan syarat air menyirami seluruh badannya, maka hal itu telah mencukupinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.